Chapter 2. Kasus maling ayam, kesalahan informasi. Heh, kalaka ngalamun, tegur nenek yang melihat cucunya sedari tadi melamun. Mila yang baru sadar dari nostalgia mengenai janji kepada Bayu dan bagaimana awal mula terbentuk detektif Miu, mencoba tersenyum kemudian mendekat ke posisi duduk nenek yang sekarang sedang mengulek opak bakar yang dicampur nasi. Ulukan neneknya itu seperti menghipnotis Mila untuk kembali teringat tentang kasus baru yang coba ia pikirkan solusinya dari tadi. Kasus yang menurut Mila terjadi karena sebuah kesalahan Mila dan Bayu yang tidak sengaja menabrak teh melati 2 hari lalu dan memecahkan guci keramik barunya saat mengejar maling ayam. Teh di sini bukan sebuah minuman, melainkan nama panggilan untuk Kak atau Kakak. Bagi kebanyakan orang Sunda, saat memanggil perempuan yang lebih tua seperti kakak perempuan. Kasus maling di lingkungannya akhir-akhir ini memang meningkat, membuat lingkungan Mila sebagai lingkungan dengan kasus maling terbanyak yang membuat Pak RW sesekali mendapat sindiran ketika sedang berkumpul dengan RW lain untuk mempererat hubungan antar lingkungan. Beberapa maling yang berhasil tertangkap selalu memberikan alasan bahwa mereka melakukan itu karena tidak tahu harus mencari uang dari mana lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah kehilangan pekerjaannya akibat krisis moneter yang sedang terjadi. Sudah dicap sebagai lingkungan terburuk karena mempunyai kasus maling terbanyak daripada daerah lainnya, membuat Pak RW merasa khawatir kinerjanya akan dikenang sebagai pemimpin paling buruk sepanjang masa. Hansip yang ditugaskan untuk menjaga keamanan pun selalu berhasil terkelabui dan akhirnya gagal menangkapnya. Jadi, sebagai salah satu upaya untuk mengatasinya, Pak RW memutuskan menyewa jasa Mila dan Bayu untuk membantu menangkap pelaku maling ayam yang sudah mendapat banyak keluhan warga itu. Keputusan meminta bantuan detektif Miu itu dilakukan karena Pak RW sudah mendengar testimoni dari beberapa warga yang terbantu menemukan barang hilang atau sekedar menebak orang mana yang berbohong atau tidak. Membuktikan bahwa kinerja Mila dan Bayu sangatlah bagus dan bisa diandalkan. Walaupun Pak RW sendiri merasa malu harus meminta tolong kepada anak berusia 15 tahun yang rasanya masih bau kencur. Tenang aja Pak, Mila sama Bayu bakal menangkap maling ayam itu segera. Makasih ya sudah mempercayakan jasa kami. Mila sama Bayu gak akan ngecewain Bapak. Ucap Mila kepada Pak RW yang merasa bangga karena telah dipercaya. Kedua detektif itu mulai melakukan penyelidikan secara diam-diam. Dengan memantau orang tak dikenal atau dikenal sambil bermain lompat tali dan juga melakukan interogasi dengan menanyai para korban. Basa eta teh, si Udin di kurungan di luar, ditinggalkan sakedap. Tos teu aya. Kata Ibu Entin yang kediamannya berada di dekat jalan raya dan bilang ia menyimpan ayamnya, Udin, di halaman rumah dan pergi meninggalkan ayamnya sebentar, namun ketika kembali ayam miliknya sudah tidak ada. Henteu Bapak mah, teu ningali jelema nu kacirina mencurigakan. Kabur kitunya si Jaguar. Ngambek kitu gara-gara teu dibere ulin jeung si Wati. Biasana ge mun kaluarnya ka bumi Pak RW, tapi pas ditanyakeun teu aya. Aduh, Jaguar ka mana atuh? Hampura Bapak. Sok engke mah ulin sing wareg jeung Wati. Kata Pak Rahmat yang memiliki 1 ekor ayam betina bernama Wati dan 1 ekor ayam jantan bernama Jaguar. Pak Rahmat mengira Jaguar kabur karena marah tidak dibiarkan bermain dengan Wati. Ia melapor ke Pak RW karena takutnya bersembunyi di kediaman Pak RW mengingat Jaguar sering mengikuti Pak RW jika lewat rumahnya. Tapi Pak Rahmat harus menelan pil pahit karena ternyata Jaguar miliknya tidak berada di kediaman Pak RW.
Aya kamari teh aya jelema nu sok pulang anting wae dihareupeun imah. Sugan teh nya biasa we da sok olahraga pagi kitu. Sugan teh nya biasa we da sok olahraga pagi kitu. Kacirina teh da bager. Bapak eta kitunya. Ah, tapi teu mungkin. Da masih kene ngalakukan aktivitas juga biasana. Kamari ge masih kene ngaliwat olahraga. Lamun bapak eta nu maling mah meureun tos kabur pas apalan wargi raribut ayam naleuleungit. Terus saha atunya nu maling? Ah teuing ah, please. Pokona Mila, Bayu, pangnemukeun eta malingna. Teteh tos sono pisan kasih Kiti. Kata Teh Siska yang dari tadi terus ragu dengan pernyataannya dan sekarang akan mulai menangis lagi karena rindu ayam kesayangannya, Kitty. Keraguan Teh Siska tentang seorang bapak yang mundar-mandir sebelumnya di kediaman rumah, Mila masukkan ke dalam salah satu tersangka karena menurutnya bapak itu patut dicurigai. Korban-korban lainnya yang Mila tanya juga mengatakan bahwa mereka tidak tahu mengenai siapa dalang dibalik hilangnya ayam mereka. Dari informasi yang telah terkumpul, Mila kemudian mulai mengembangkan bagaimana dan langkah apa yang harus ia dan Bayu ambil. Setelah berpikir panjang selama 1 jam 25 menit, Mila menetapkan 2 tersangka pada kasus maling ayam ini. Tersangka pertama adalah seorang laki-laki parubaya yang sering mondar-mandir siang maupun sore hari di sekitaran kediaman juragan ayam dengan santai sambil berolahraga. Ciri-ciri lain yang diketahuinya adalah adanya tai lalat di dekat telinga. Mila menetapkannya sebagai tersangka karena merasa curiga dengan aksinya yang ia anggap sedang memantau pergerakan kapan para warga tidak bersama dengan ayam peliharaannya. Mila memprediksi maling ayam itu bertambah nyalinya setelah berhasil mengambil seekor ayam dari beberapa warga yang hanya memiliki 1 atau 2 ekor ayam. Dan tersangka kedua adalah laki-laki misterius bernama Andre atau Mila dan Bayu menyebutnya Kang Andre. Akang atau Kang sendiri sebutan lain dari K atau kakak atau AA dalam bahasa Sunda kepada laki-laki yang lebih tua seperti layaknya seorang kakak laki-laki. Namun, untuk tersangka kedua ini sudah dipastikan bukan Kang Andre pelakunya. Karena ketika Mila memutuskan untuk menyelidiki Kang Andre terlebih dahulu, setelah mendapat informasi dari informan yang tidak bisa disebutkan dengan melaporkan bahwa Kang Andre diam-diam membawa seekor ayam dari rumah warga, Mila dan Bayu mulai mengawasi Kang Andre dengan bersembunyi di balik semak-semak seberang rumah Kang Andre. Ayam goreng yang Mila dan Bayu lihat saat dibawa Kang Andre ke halaman rumahnya untuk dicicipi bersama nasi hangat, ditambah sambal, membuat keduanya langsung berlari sambil berteriak, "Hidupkan ayamnya kembali!" Lalu keduanya menjambak rambut Kang Andre agar tidak memakan ayam yang sudah digorengnya itu. Sesusah-susahnya Kang Andre mencuri itu nggak baik, kata Mila dengan wajah kesalnya, diikuti dengan ahukan Bayu yang menyetujui pernyataan Mila. Sedangkan Kang Andre menatap ayam gorengnya yang sudah terjatuh dengan mata yang berkaca-kaca. Rasa antusias untuk mencicipi makanan yang dibuatnya sendiri sirna sudah karena kelakuan 2 anak yang kini menuduhnya sebagai pencuri ayam. Sesusah-susahnya kalian frustasi cari seorang maling, jangan menuduh sembarangan tanpa bukti yang kuat. Sindir Kang Andre yang membuat Bayu mengatakan bahwa keduanya memiliki bukti pernyataan dari informan yang melihat Kang Andre diam-diam membawa seekor ayam dari salah satu rumah warga. Lalu, karena tidak diterima dituduh mencuri, Kang Andre mempertemukan Mila dan Bayu dengan warga yang memberikan seekor ayam itu kepada Kang Andre. Warga yang diketahui bernama Kang Boni membenarkan bahwa ia memberikan seekor ayam kepada Kang Andre karena telah membantunya memperbaiki beberapa perabotan rumah yang rusak. Dengar, bukan saya kan pelakunya,
Ucap Kang Andre dengan wajah dingin daripada sebelumnya, lalu berterima kasih kepada Kang Boni karena mau memberikan kesaksian kepada anak-anak yang sudah merusak acara makan siangnya. Mila dan Bayu meminta maaf atas kesalahannya, tapi tidak dijawab Kang Andre karena ia langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa menoleh. Saat itu juga, Mila merasa ingin memaki informan yang memberikan informasi salah mengenai Kang Andre. Pemberi informasi yang tidak tahu bahwa ternyata Kang Andre mendapat seekor ayam sebagai hadiah bukan karena maling. Tapi Mila juga sadar bahwa kesalahannya bukan milik informan seorang. Saat mendengar mengenai informasi tersebut, Mila langsung yakin bahwa pelakunya adalah Kang Andre. Keyakinannya itu pun disetujui oleh Bayu, mengingat Kang Andre adalah pria yang dikenal misterius semenjak kepulangannya ke kota Bandung dari pekerjaannya di luar kota bagi para warga sekitar. Dari kesalahan ini, Mila belajar bahwa menilai orang hanya karena penampilan luarnya belum tentu benar, karena ternyata dugaannya itu salah. Tapi bagi Bayu, walaupun ia mengakui kesalahannya, ia semakin takut kepada Kang Andre karena dirinya tidak sengaja melihat kaki manusia yang tergeletak di dalam rumah Kang Andre yang minim pencahayaan. Bayu beranggapan, walaupun bukan tersangka kasus maling ayam, bisa jadi Kang Andre menyembunyikan sesuatu yang besar dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Contohnya, kaki manusia yang ia lihat. Bayu sendiri memprediksi bahwa kaki yang ia lihat itu sebagai seorang sandera yang sedang Kang Andre sembunyikan untuk mendapatkan tebusan uang. Tapi Bay, bukannya itu dugaan yang terlalu jauh. Kita jangan dulu berspekulasi yang aneh-aneh, takutnya salah lagi. Ucap Mila yang sebenarnya juga melihat apa yang Bayu lihat. Tapi ia tidak mau apa yang dipikirkannya membutakan apa yang sebenarnya terjadi. Iya sih. Tapi aku tetap harus waspada sama Kang Andre. Kalau prediksiku benar, lebih mending kehilangan ayam daripada nyawa manusia kan? Bagi Mila, tidak ada yang mending. Tapi ia tidak mau meneruskan pembicaraan itu dan meminta Bayu untuk fokus terlebih dahulu kepada kasus maling ayam ini. Mila tidak ingin Bayu melakukan hal salah lainnya seperti yang ia lakukan kepada Kang Andre karena langsung menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan dari informan sebelumnya.